Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok Tani Karya Tunas Muda. Baiklah teman-teman, kita di SDC Jalan-Jalan. Jadi ini video ketiga ya. Kemarin kita sudah di anggur, cabai. Sekarang kita berada di tanaman pare. Nah, untuk tempat atau lokasi kita sedang berada di Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau. Nah, tentunya di sini ada kebun demplot yang sedang ditanami pare. Nah, kita akan bertemu dengan Bapak yang mengolah tanaman pare ini, yaitu Bapak Pepen. Selamat sore Pak Pepen. Selamat sore. Lagi ngapa ini? Ini lagi merawat tanaman merawat pare. tanaman, ya. Tanaman pare ini kan tanaman sulur, Mas. Kalau Ya, tidak sering dinaikkan sulurnya, mereka kan merambat kemana-mana ini. Oh, jadi dia larinya ke bawah Pak? Iya, lari ke bawah. Sehingga itu mengganggu jalan perawatan agak susah ya Pak ya? Iya. Jadi, nah Pak Pepen, nah di sini kan Pak Pepen kan sebagai petugas penyuluh. Nah di sini juga mengelola kebun demplot. Nah, Iya. bagaimana cara mengatasi dari segi waktu Pak Pepen? Oh, iya. Iya. Jadi penyuluh ini kan kerjanya di lapangan, Mas. Iya. Jadi kalau kerja di lapangan itu akan berhubungan langsung dengan petani. Mm-mm. Biasanya untuk petani ini kan kalau ditemuin pada pagi hari mereka juga sedang bekerja. Iya. Nah, paling bisa ketemu tengah hari sampai ke sore. Jadi di sela-sela waktu itu penyuluh kan punya kegiatan juga. Itu namanya demplot. Ya, nah, benar Pak. Jadi demplot juga merupakan salah satu wahana belajarnya penyuluh. Jadi kita melakukan demplot ini boleh ada peraturannya yang memang membolehkan seorang penyuluh itu mempunyai kebun demplot. Nah, jadi di sela-sela waktu itulah saya gunakan untuk belajar selain kita mengajar kepada petani. Praktek langsung iya, Pak. Iya. Jadi itu teman-teman ya, nanti takutnya ini kok penyuluh kok malah merawat tanaman, biar nggak salah paham. Jadi sudah dijelaskan tadi. Jadi memang ada aturannya sendiri bahwa penyuluh itu memang wajib Pak. Wajib punya wahana untuk belajar. Lahan belajar, yaitu lahan demplot, agar nanti pada saat menyampaikan informasi ke masyarakat, jadi sudah apa ya, hafal di luar kepala sudah tahu minimal apa yang direncanakan oleh petani itu sudah melakukan, Mas. Sudah melakukan. Karena kalau kita informasinya itu 10 atau 5 tahun lalu itu biasanya penyakit sudah berubah, kondisi tanah berubah, iklim berubah. Jadi banyak apa ya yang harus disesuaikan Pak Pepen ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke tanaman pare ini Pak. Ya. Ini sudah berapa hari sih? Ini umur pare kita sekarang 49 hari, Mas. Oh, 49 hari. Ya. Sudah panen berapa kali Pak? Sudah panen yang kedua. Oh, kedua. Iya, baru panen kedua. Itu panen pertama kemarin dapat 14 kilo. 14 kilo. Nah, yang untuk keduanya 30 kilo, Mas. Oh, itu baru panen kedua baru ya? Panen kedua. Oh, begitu. Biasanya untuk panen apa ya? Panen raya itu kepetikan keberapa, Pak? Ini kebetulan saya ini baru sekali ini. Oh, baru ini, Pak. Baru ini saya tanam, jadi belum tahu kepetikan berapa. Jadi sekarang ini saya catat dulu. Nanti sebagai informasi saya juga di panen keberapa nanti buah agung istilahnya kan. Seperti itu. Jadi kalau dicatat itu juga sebagai landasan nanti akan disampaikan ke petani. Masyarakat atau petani Pak ya. Nah, kalau kita lihat ini Pak, sulurnya itu bagus semua ini Pak. Rahasianya apa sih Pak? Sebenarnya untuk saat ini untuk tanaman pare ini saya mencoba menggunakan pestisidanya organik, Mas. Oh, lebih ke organik Iya. Pak ya? Jadi kalau ini saya akan coba aplikasinya untuk perawatan menggunakan organik. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau untuk jamur sendiri apakah ada Pak? Ada Mas, ada juga organik. Jadi saya itu kemarin sempat baca-baca buku yang pertanian organik dari Korea Mas, namanya Jadam. Ya, nah jadi menggunakan itulah saya ingin mencoba teknologi Jadam tadi kita aplikasikan di tanaman pare dan cabai yang saya tumpang sarikan nih Mas. Oh ya, di sini bisa kita saksikan ada tumpang sari cabai ya. Jadi nanti Jadamnya dikasih ke dua tanaman ini Pak? Iya, dua-duanya kita aplikasikan pestisida itu ya? Jadam. Nah ini Pak, ini kan parenya masih apa?
Ya masih panen 2 kali Pak ya. Ya. Nah ini sudah ada ditanami 2 baris cabai. Nah alasannya kenapa Pak itu Pak? Jadi ini Mas, kita lagi sama-sama belajar juga. Oh ya. Jadi kita ini kan punya lahan sempit. Nah, lahan kita sempit. Bagaimana kita bisa menghasilkan produksi yang maksimal lah, Memaksimalkan lahan. Ya. Nah, jadi saya ini baru mencoba mentumpang sarikan 2 jenis tanaman, yaitu pare dan cabai. Cabai tadi ya. Nah, ini selisih tanaman pare dengan cabai itu 35 hari. 30 sampai 35 hari. Jadi ketika tanaman pare ini sudah habis, sudah nutup semua, baru kita tanam cabai. Oh. Nanti prediksi saya, ini baru prediksi loh. Umur pare ini kan di 3 bulan sudah habis ya. Nanti cabai diharapkan sudah tinggi segini, sudah mau buah. Masuk masa-masa pembungaan Pak ya. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Dan tujuannya juga karena ini kan mulsanya mulsa yang hitam perak ya. Ini cenderung panas. Nah, cenderung panas. Jadi diharapkan dengan adanya tanaman pare ini bisa sedikit menaungi. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di kebun Demplot ini kalau untuk tanaman parenya ada berapa luasan nih Pak kira-kira? Kalau luasan saya nggak begitu paham ini ada berapa, tapi pokoknya ini kemarin ada 300 pokok, 300 tanaman. Ya. Ini jaraknya 50 cm Mas. Untuk jarak 50 cm. Dan untuk pengairan dikasih selang drip. Untuk jaga-jaga pada saat musim kemarau Pak ya. Musim kemarau. Ini jadi, juga perlu Mas, tanaman pare ini perlu air yang cukup banyak. Nanti akan menghasilkan buah. Ya, buahnya kan air semua. Ya. Nanti kalau dia lambat, dia akan mengkerut, mudah mengkerut. Jadi perlu air. Jadi ini walaupun kemarau nggak kemarau, tetap saya siram 2 hari sekali minimal. Oh jadi seperti kalau itu Pak ya? Tidak ada hujan, saya siram 2 hari sekali dengan durasi per ininya sekitar 15 menit. 15 menit. Ya. Dikira-kira kalau kondisi tanahnya sudah basah, stop. Berhenti Pak ya? Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk tanaman pare ini mirip seperti timun Pak ya? Iya. Membutuhkan air yang banyak. Karena kalau masih kecil seperti ini terus airnya kurang, itu biasanya langsung tua Pak ya? Iya. Nggak tumbuh sehingga kerdil untuk buahnya, atau bahasa kita itu bongkeng Pak ya? Iya. Kecil, bengkong kayak gitu. Coba kita lihat di sini. Wah, ini sudah panen kedua aja. Iya, ini sudah baru banyak. Buahnya baru ini. Terus kecil-kecil. Calon bunga, bukan bunga, ini sudah buah juga. Sudah buah. Banyak. Dan calon bunganya. Jadi ini full organik atau kombinasi Pak? Kalau untuk pestisidanya kita full organik Mas. Tapi kalau untuk pupuknya belum. Belum ya, belum bisa. Kita masih menggunakan pupuk pabrikan. Yaitu kemarin tuh pupuk dasarnya pakai ZA-nya 50 kilo. Kemudian SP46-nya 50 kilo dan KCL-nya 25 kilo. Untuk setelah tanam itu? Untuk sebelum tanam. Kalau setelah tanam? Setelah tanam kemarin sudah dilakukan pemupukan yang kocor. Susulan ya? Susulan yang kocor itu menggunakan 1 kilo Mas, 1 kilo untuk seluruh tanaman ini. 1 kilo kali siram? Enggak, ya 1 kali ngadon itu. Untuk 300 pokok tanaman ini 1 kilo pupuk NPK 1616 dari Pak Tani. Ya. Jadi itu periodenya per berapa hari Pak? Kalau untuk pupuk susulan itu 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali itu harus wajib 1 kilo. 1 kilo. Nanti ketika tanaman sudah mulai tinggi, kita tambahkan lagi 1,5 kilo. Terus. Jadi dengan semakin banyaknya buah dan cabang itu akan ditambah dengan dari dosis pupuknya, dosis pemupukannya. Jadi seperti itu ya. Ya. Mungkin Pak Pepen, kebanyakan channel kita itu yang nonton 25 tahun sampai 30. Ya. Berarti kan masuk milenial Pak ya? Iya betul. Nah mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman semua? Jadi untuk kawan-kawan yang masih muda-muda, petani kita kan sudah banyak yang tua-tua ya. Ya. Rata-rata kalau di pedesaan itu petani sudah di umur 45 sampai 60, bahkan ada sampai 70 tahun. Nah, kalau kita yang muda itu tidak bergerak di bidang pertanian, terus ke depan kita mau makan apa?
harus impor, Pak. Harus impor mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sementara kita ini kan negara agraris, Ya, tanahnya benar, Pak. luas, kemudian potensinya juga ada. Tidak ada salahnya kita berusaha karena rezeki itu ada aja di mana aja. Jadi kita tidak mesti kerja di kantoran, Ya, di benar. pertanian pun bisa menghasilkan uang. Baik. Nah, jadi itu ya, dari penyuluh aja ada semangat untuk Bertani. menanam, mencoba dan terus belajar. Nah, kita sebagai petani milenial atau masuk generasi milenial, kenapa nggak harus mencoba? Karena kebanyakan teman-teman kami juga seperti itu. Banyak yang nunggu bukaan perusahaan, PNS dan lain sebagainya. Nah, sambil nunggu itu kenapa nggak kita Coba untuk gunakan bertani. untuk mencoba menanam di bidang holti, terus perkebunan, Tanaman buah-buahan atau yang lainnya. Ya, yang namanya mencoba kan ada gagal dan Ada berhasil. berhasil. Nah, kalau memang rezeki pasti ada Untung. untung, ada hasil di situ. Jadi kami juga di kelompok Tani Karya Tunas Muda juga sama seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar tentang merawat tanaman itu bisa dikunjungi di channel Pak Pepen. Apa Pak Pepen? Bagi rekan-rekan yang petani muda yang baru-baru, sama-sama kita belajar. Kalau ingin belajar silakan tonton di YouTube saya, Penyuluh Pertanian Mahir. Di situ ada beberapa edukasi yang saya laksanakan perawatan mulai dari pengolahan tanah, perawatan dan pemanenan semuanya di situ. Tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dengan apa yang digunakan, bagaimana cara aplikasinya, semuanya ada di situ. Dan silakan komen-komen dan sebarkan ke kawan-kawan yang lain untuk wahana kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih Pak Pepen. Ya, Jadi sama-sama. teman-teman boleh silakan kunjungi channel Pak Pepen kalau ingin belajar atau masih bingung cara merawat tanaman dan lain sebagainya. Di channel Pak Pepen itu lengkap, dan tadi sudah dibilang juga nggak ada yang ditutup-tutupin karena niat Pak Pepen itu di sini sebagai media belajar agar kita bisa sama-sama belajar terus menjadi ahli di bidang pertanian sehingga Indonesia nggak lagi yang namanya impor. Jadi cukup sampai sini ya jalan-jalan, mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi di jalan-jalan ke tempat lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.